Saudara, tema kita hari ini adalah mengapa, untuk apa kita dipilih. Mengapa, untuk apa kita dipilih. Nah, saya mengajak kita membaca 1 Petrus 2 ayat 9. Perhatikan Alkitab 1 Petrus 2 ayat 9, demikian firman Tuhan. Dia bunyinya demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Nah, saudara, dalam hal memilih, maka ada lawannya adalah tidak terpilih. Mengapa dipilih? Apa yang menjadi kelayakan seseorang dipilih oleh Tuhan? Nah, sekarang saya mau berikan 5 alasan mengapa engkau dan saya layak dipilih. Pertama, kita catat ya, dikatakan bahwa engkau diciptakan secara unik. Oleh siapa? Oleh Allah. Maka Mazmur 139 ayat 13 mencatat, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi yang menentukan kita layak atau tidak layak untuk dipilih itu adalah Allah. Dia seperti jurinya, dan Dia yang berhak untuk memilih. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan kita. Kapan? Sejak dalam kandungan ibu kita. Jadi bukan masalah jasa kita, bukan masalah kita pintar, kita hebat, tetapi masalah adalah kita ini layak atau tidak gitu. Supaya dilayakkan itu bagaimana? Supaya dilayakkan itu maka kita mesti taat kepada firman Tuhan sepenuhnya. Yang kedua, Allah melihat potensi dalam dirimu. Maka firman Tuhan katakan dalam Yeremia 1 ayat 15, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi untuk melihat potensi kita, Allah telah mengenal kita terlebih dahulu, bahkan sebelum kita keluar dari kandungan. Inilah kehebatan daripada Allah, kedahsyatan daripada Dia. Jadi Dia mengenal kita bukan hanya sekilas, seperti teman dari Facebook, friends, sekedar friends. Bukan sekedar itu, tapi Dia mengenal kita secara mendalam. Dalam hidup kita juga perlu demikian, saudara. Kadang kita anggap dia teman kita, tapi kita gak kenal dia. Berapa saudaranya kita tidak tahu. Di mana dia tinggal, alamatnya pun kita tidak tahu. Berasal dari manapun, kita tidak tahu. Tapi kita kenal dia. Itu hanya kenal yang di kulit-kulitnya saja. Tetapi Allah mengenal kita bahkan sebelum kita keluar dari rahim. Jadi Dia melihat benar-benar potensi kita. Kemudian yang ketiga, saudara, dikatakan di sini, engkau memilih pengalaman hidup yang dapat digunakan untuk melayani.
Firman Tuhan berbunyi dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi kita memiliki pengalaman hidup, experience yang sungguh-sungguh, bukan tanpa pengalaman. Maka di situ digunakan untuk melayani. Allah sumber penghiburan. Dia telah menghibur kita dalam kesukaran, penderitaan. Kita dapat pergunakan pengalaman kita untuk menghibur orang lain juga. Itulah yang membuat kita layak dipilih. Karena kita memang sanggup. Kita memang punya beban seperti itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dengan berbagai pengalaman perjalanan hidup yang kita lewati, baik suka maupun duka, maka kita menjadi layak untuk melayani. Jadi, kalau saudara dan saya punya pengalaman seperti itu, jangan ditahan, karena bisa jadi berkat bagi orang lain. Yang keempat, saudara, kelemahan dan kekurangan justru menjadi kesaksian tentang kuasa Allah. Manusia tidak ada yang sempurna. Maka firman Tuhan berbunyi, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi manusia tidak sempurna. Tidak ada orang yang 100% itu sempurna. Tapi kasih karunia dapat menyempurnakan kita. Cukup dalam hidup dengan kasih karunia Allah. Orang yang mendapatkan kasih karunia Allah, saudara, dia akan hidup dengan ucapan syukur. Dia tidak gampang mencela orang lain, ya, karena dia tahu dia sendiri punya kekurangan. Dia tidak akan sombong kalau dia bisa hidup dalam kasih karunia. Hanya orang yang tidak bisa berterima kasih, yang tidak hidup dalam kasih karunia, yang seringkali sombong, seringkali angkuh, seringkali menganggap diri hebat, seringkali menganggap diri kuat. Tidak demikian dengan orang percaya yang sungguh-sungguh, yang dipilih tidak pernah lakukan demikian. Yang kelima, mengapa Allah memilih kita? Maka dia pilih kita karena kasih-Nya. Yohanes 15 ayat 16 mencatat, bukan kamu yang memilih aku, bukan, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi, bukan kamu yang memilih aku, ini firman Tuhan, tapi akulah, Allah lah yang memilih kamu. Jadi kita tidak bisa katakan itu merupakan jasa kita, hasil perbuatan kita, bukan. Karena bukan yang kita lakukan, bukan kamu yang memilih aku, tapi ini adalah murni dari Tuhan. Maka tidak seorang pun yang dapat menyombongkan diri. Jadi kalau sekali lagi ada orang yang sombong, yang merasa dipilih, ada pelayanan di gereja sombong dan sebagainya, maka orang itu perlu dipertanyakan panggilannya. Karena tidak
masuk dalam kategori orang percaya yang sungguh-sungguh. Sekarang, apa yang membuat orang merasa tidak layak dipilih? Apa yang membuat orang kadang merasa tidak layak dipilih? Pertama, dia sadar akan dosa dan kegagalan pada masa-masa lalu. Dalam Roma 3 ayat 23 mencatat, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara, ini membuat kita sadar bahwa sebenarnya kita tidak layak. Namun, kalau kita dilayakkan, sekali lagi itu karena kasih karunia. Mengapa orang merasa tidak layak? Karena ada perasaan tidak mampu dan tidak cukup baik. Yeremia 1 ayat 6 mencatat, lalu jawabku, Tuhan Allahku, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Nah, dia sadar, Yeremia, bahwasanya dia tidak pandai berbicara. Tapi Tuhan Allah mau pakai dia. Allah katakan, engkau justru dengan tidak pandai bicara, aku mau pakai engkau. Maksudnya kalau dia terlalu pintar bicara, mungkin nanti bicaranya menjadi salah. Bisa jadi demikian. Maka dia mau dipakai oleh Tuhan, oleh Allah. Jadi sekali lagi, bukan hasil jasa daripada manusia itu. Yang ketiga, membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini merupakan penyakit orang percaya, membanding-bandingkan dirinya. Lalu dengan membandingkan dirinya, dia punya alasan untuk menghindar. Maka dalam 2 Korintus 10 ayat 12b mencatat, tapi mereka yang mengukur dirinya menurut ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri tidak mengerti apa-apa. Kita tidak perlu mengukur diri kita sendiri. Biarlah kita serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan layak, ya layak. Berserah. Karena bisa dipelajari apa yang kita tidak tahu. Asal kita mau. Jadi sekali lagi, Tuhan memanggil kita terlibat dalam pelayanan bukan karena kita mampu, tapi karena kita mau. Sebab ada orang banyak yang mampu, kemudian jadi sombong, tidak mau. Tapi Tuhan memakai orang yang benar-benar tidak mampu, merasa tidak mampu, tidak berarti apa-apa, bukan siapa-siapa, untuk menjadi apa-apa. Waktu Musa dipakai oleh Tuhan Allah, awalnya dia merasa hebat, karena dia sudah dilatih di kerajaan. Tapi waktu dia terjun dalam pekerjaan Tuhan, dia tidak ada apa-apanya. Maka Tuhan memakai yang nothing menjadi something. Waktu kita merasa kita something, kita sebenarnya adalah nothing. Orang yang rendah hati, dia akan menganggap dirinya tidak ada apa-apa. Dan Tuhan mau pakai orang ini. Yang kelima, mengapa kita menolak atau menghindari untuk dipilih dalam pekerjaan Tuhan yang mulia itu? Karena takut bertanggung jawab. Contohnya Yunus, saudara, dalam Yunus 1 ayat 3a. Di situ dikatakan, tetapi Yunus bersiap-siap melarikan diri ke Tarsis, ya, jauh di hadapan Tuhan. Yunus melarikan diri, dia tidak mau menghadapi resiko, tidak mau bertanggung jawab, maka dia melarikan diri. Yang kelima, saudara, kurang kepercayaan diri. Misalnya dalam Keluaran 4 ayat 10, Musa berkata, Tuhan, sekali lagi,
aku tidak pandai bicara. Ya. Nah, kemudian, dahulu pun aku tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tadi saya sudah singgung sedikit. Walaupun Musa tidak pandai bicara ngakunya, tapi Tuhan mengatakan, aku bukan mau pakai abangmu, si Harun yang pandai bicara itu, tapi aku mau pakai kamu untuk melakukan misi ini. Yang jadi pertanyaan sekarang, untuk apa kita dipilih? Saudara, waktu kita dipilih, kita bukan hanya sekedar melakukan, ikut capek, ikut gembira, ikut berpesta, ikut rame-rame, bukan begitu. Tapi di dalam pekerjaan Tuhan, kalau kita dipilih, ada maksudnya. Saya memberikan 5 maksud tujuan kita dipilih secara singkat. Pertama, menjadi saksi Kristus di dunia ini. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 mencatat, kamu dan saya menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu menjadi saksi, di mana Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi saksi pemberitaan firman Tuhan. Selain itu, kita juga melayani sesama dengan kasih. Melayani sesama itu seperti panggilan dalam Galatia 5 ayat 13, karena kamu telah dipanggil merdeka, hanya jangan menggunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layani seorang yang lain oleh kasih. Melayani orang lain bukan dengan pamrih, dengan kasih, tidak menuntut balas. Itu merupakan alasan kita dipilih. Yang ketiga, kita dipilih untuk menyatakan bahwa Allah itu mulia. Matius 5:16 mencatat, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Jadi setiap kita berada di satu kelompok komunitas, kita akan menjadi contoh, jadi cahaya, jadi berkat. Perbuatan kita mencerminkan perbuatan yang memuliakan Allah. Kita tidak lagi berbuat hal-hal yang mempermalukan Tuhan. Itu alasan kita untuk dipilih supaya kita lakukan itu. Lalu alasan keempat apa? Membawa pesan, pengharapan, dan keselamatan. 1 Petrus 3:15 mencatat, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang. Memberi pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Jadi di dalam hidup orang percaya ada pengharapan. Di dalam hidup orang yang tidak percaya, dia tidak punya pengharapan, tidak ada pegangan. Saudara masuk di 2025, saudara, jikalau kita masuk dengan pengharapan, saya menjamin kita akan melangkah dengan confidence, dan Tuhan selalu melindungi kita. Saudara jangan katakan, kalau Tuhan melindungi semua orang, kenapa kok ada Los Angeles terbakar dan sebagainya? Saudara ingat bahwa di dalam konsep orang percaya, kebakaran yang terjadi, musibah yang terjadi, bukan berarti Tuhan tidak melindungi kita. Justru disitulah ada kedahsyatan Tuhan bekerja melindungi kita. Bayangkan, di dalam suasana api yang bersemarak, rumah-rumah terbakar, kalau Anda orang percaya, selamat, tidak terjadi apa-apa. Yang hilang hanya harta kekayaan yang masih bisa dicari kembali, masih ada gantinya. Maka ini satu pemeliharaan Tuhan yang
luar biasa bukan? Ini satu pengharapan yang luar biasa bukan? Ini suatu penjagaan Tuhan yang sangat hebat sekali. Itulah mujizat yang saudara alami. Dan disitulah ketika iman saudara tetap kuat, engkau boleh menjadi saksi. Yang selanjutnya, bertumbuh dalam iman, menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8:29, karena semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarannya, supaya ia menjadi sulung di antara banyak saudara. Jadi bertumbuh dan menjadi serupa dengan Kristus. Orang percaya yang bersandar kepada Tuhan, yang ikut Tuhan, yang dipilih Tuhan, hidupnya itu makin hari makin bertumbuh. Makin tumbuh menjadi lebih baik, bukan bonsai. Kita gak mau jadi orang Kristen bonsai yang bertumbuh tapi makin pendek. Makin tua tetap stuck di situ. Tapi yang masuk tahun demi tahun, kita makin dewasa. Kita makin dikikis perbuatan-perbuatan kita, karakter kita yang jahat dikikis habis. Hati yang jahat, hati yang dendam itu dikikis, diubahkan menjadi hati yang penuh kasih, lemah lembut, yang mau menolong, dan sebagainya. Dan semua ini menunjukkan bahwa Allah memilih kita bukan karena kita layak, tapi karena kasih karunia-Nya. Kenapa? Karena tidak seorang pun yang layak, tidak seorang pun yang sempurna. Kita dipilih hanya karena kasih karunia daripada Allah, yang mempergunakan orang-orang biasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan orang-orang itu adalah engkau dan saya. Orang-orang yang dipilih itu adalah engkau dan saya. Sadarkah saudara bahwa Anda adalah orang yang terpilih? Kalau belum, mohon ampun pada Tuhan. Karena waktu kita masih hidup, ada maksud Tuhan supaya kita kerjakan sesuatu yang lebih baik. Yesus telah mati untuk kita. Dia mau kita hidup untuk Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.